Bangsa Indonesia sadar sebagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Berbagai kejadian di dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional, misalnya perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar Indonesia yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional, antara lain munculnya paham-paham baru di dunia seperti plan Islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Kita bahas pengaruh internal dulu, yaitu yang pertama perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya, banyak penyelewengan dalam politik etis seperti yaitu irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Kemudian, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang murah. Kemudian, pendidikan hanya sampai tingkat rendah, yaitu bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah bidang pendidikan. Di Indonesia, semakin banyak orang yang berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Politik kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia menimbulkan keprihatinan sebagian masyarakat Belanda. Van de Venter, salah seorang tokoh Belanda, mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Balas budi yang diusulkan adalah dengan melakukan edukasi atau pendidikan, emigrasi atau perpindahan penduduk, dan irigasi atau pengairan. Mulai abad 20, perkembangan pendidikan yang diselenggarakan swasta juga semakin banyak. Perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Misionaris agama Katolik dan Zending agama Kristen Protestan mendirikan berbagai sekolah di pusat-pusat penyebaran agama Kristen. Di beberapa kota, berkembang pendidikan berdasarkan keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Sekolah kebangsaan juga tumbuh seperti taman siswa dan sekolah-sekolah yang didirikan organisasi pergerakan. Pengaruh internal yang kedua yaitu kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian tentu ingat beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari sifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat.
penggerak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pengaruh internal yang ketiga yaitu rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Pengaruh internal yang keempat yaitu perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Bagaimana prosesnya? Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikora Dharma, Wong Jawa, dan Wong Sumatera Nenbon. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan pada awal abad ke-20 sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada awal abad 20 antara lain Wong Islami Tenbon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jam'iyatul Wasiyah. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi politik. Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dahulu. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dahulu adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah putri Bupati Jepara, Jawa Tengah yang memperjuangkan emansipasi antara laki-laki dan perempuan. Beliau juga mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Selain itu juga ada Dewi Sartika dan Maria Walanda Maramis. Pengaruh internal yang kelima yaitu berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut memengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya adalah pergerakan eksternal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional, yaitu berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Ada beberapa peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan orang Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua yaitu berkembangnya nasionalisme di berbagai daerah. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Demikianlah tadi penjelasan tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis.